Halo hai, jumpa lagi di Rejosari Channel. Kali ini berkaitan dengan bantuan UMKM sebesar 1,2 juta rupiah. Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPUM tahap 3 diumumkan oleh Kementerian Koperasi UKM tidak akan cair. Sebab BPUM tahap 3 memang tidak direncanakan ada. Kabar soal tidak ada BPUM tahap 3 diumumkan oleh akun Instagram resmi Kementerian Koperasi UKM, Kemenkop UKM. Ditegaskan bahwa BLT UMKM hanya cair melalui 2 tahap saja. Pun dalam unggahan Kemenkop UKM itu dijelaskan bahwa besaran BPUM hanya 1,2 juta rupiah, bukan 2,4 juta rupiah seperti BLT UMKM yang diberikan pada tahun lalu. Namun, UMKM atau pelaku usaha mikro tidak perlu khawatir. Sebab, meski BPUM tahap 3 ditegaskan tidak ada, tetapi BLT UMKM masih cair hingga akhir 2021. Berdasarkan penjelasan Kementerian Koperasi UKM, BPUM tahap 1 telah cair kepada 9,8 juta UMKM atau pelaku usaha mikro. BLT UMKM tahap 1 cair hingga Lebaran 2021 yang lalu. Sedangkan BPUM tahap 2 saat ini tengah disiapkan untuk pencairan. Artinya, UMKM masih ada kesempatan mendapatkan bantuan langsung tunai dari Kementerian Koperasi UKM. Berdasarkan rencana sebelumnya, BPUM bakal cair ke 12,8 juta UMKM. Dengan demikian, artinya masih ada kuota 3 juta UMKM yang dapat BPUM di tahun 2021. Sebelum teman-teman menilik daftar penerima BPUM di tahun 2021, syarat-syarat penerima BLT UMKM yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Yang ketiga, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Yang keempat, bukan ASN, anggota TNI atau Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Yang kelima, tidak sedang menerima KUR. Nah, cara cek daftar penerima BPUM yang terbaru bisa dilihat di e-form.bri.co.id dan banpres.bpum.id. Sebelum dilanjut, Rejosari Channel adalah berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil, baik pindah datang, pindah pergi, KK, KTP, akte kelahiran, akte kematian. Jadi kalau teman-teman ada permasalahan berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil, sudah kami share video-video yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Bisa dicari di Rejosari Channel. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan loncengnya diklik sekalian supaya suatu saat teman-teman ini mengetahui permasalahan kependudukan bisa langsung diklik di Rejosari Channel. Siap untuk membantu teman-teman menyelesaikan solusi permasalahan kependudukan. Jadi kita lanjutkan lagi. Nomor 1, kunjungi halaman e-form.bri.co.id atau banpres.bpum.id. Yang nomor 2, isi NIK EKTP pada kolom yang sudah disediakan. Nomor 3, masukkan kode verifikasi. Yang nomor 4, lanjutkan ke proses inquiry. Nomor 5, setelahnya akan ada notifikasi
terdaftar atau tidak sebagai penerima BPUM dalam arti BLT UMKM di tahun 2021. Jika NIK terdaftar di salah satu link cek daftar penerima BPUM, maka tinggal menunggu SMS pencairan dari bank penyalur atau hubungi pihak bank penyalur terdekat. Dana Banpres Produktif Usaha Mikro ini sudah tersalurkan sebesar 11,76 triliun. Perlu diingat bersama, hanya ada 2 tahap penyaluran BPUM. Tahap kedua sedang dalam persiapan. Waspada hoak terkait BPUM. Jika teman-teman menerima informasi terkait BPUM, pastikan informasi tersebut sama dengan yang dikeluarkan oleh saluran informasi resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Kabar baik untuk teman-teman semuanya bahwa penyampaian proposal program bantuan dana bagi wirausaha diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2021. Silahkan manfaatkan perpanjangan waktu ini untuk segera mendaftarkan diri, terutama bagi para teman-teman yang masuk dalam kelompok prioritas. Ada 1.300 wirausaha penerima yang diprioritaskan pada 3 kategori, yaitu nomor 1, daerah afirmatif seperti daerah yang terkena bencana, tertinggal, dan daerah perbatasan. Yang kedua, kelompok penyandang disabilitas. Yang ketiga, pemenuhan amanat instruksi Presiden atau Inpres seperti percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, daerah pariwisata super prioritas atau DPSP sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, prosedurnya adalah nomor 1, pengajuan proposal berkoordinasi ke dinas terkait koperasi dan UKM kabupaten atau kota. Yang kedua, verifikasi terhadap calon penerima bantuan wirausaha serta kelengkapan administrasi dilakukan dinas terkait koperasi dan UKM kabupaten maupun kota. Yang ketiga, proposal direkomendasikan oleh dinas koperasi dan UKM. Yang keempat, kabupaten atau kota dan surat dukungan atau pengantar dari dinas provinsi. Melalui bantuan dana untuk wirausaha ini, UMKM Indonesia akan mampu terus mengakselerasi kebangkitan future smash demi pulihnya ekonomi Indonesia. Untuk info yang lebih lanjut berkaitan dengan UMKM wirausaha ini, silahkan hubungi dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di kabupaten maupun kota masing-masing. Demikian, kalau ada manfaatnya, terima kasih. Buat teman-teman yang baru saja hadir, silahkan di-subscribe dan jangan lupa loncengnya dibunyikan supaya teman-teman bisa mengetahui notifikasi video-video kami selanjutnya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.